Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sekarang saya akan beri kesempatan Ibu untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya Pak Quraish. Silakan. Ada surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf-huruf yang disambung, yang maknanya hanya Allah yang tahu, dan ada yang tidak. Apa perbedaan di antara keduanya? Terima kasih. Perbedaan yang jelas, yang huruf-huruf yang terputus-putus hurufnya itu banyak yang tidak tahu artinya, atau bahkan dikatakan hanya Allah yang tahu artinya. Sedangkan yang jelas, yang bersambung kata-katanya, diketahui artinya. Itu ya secara umum. Kan sudah berbeda itu ya. Alif Lam Mim apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Nah, kita ambil. Tilka ayatul kitabil mubin. Dimengerti? Ya udah. Perbedaannya ini dan itu. Nah, tapi saya mau jelaskan lebih rinci lagi. Sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang jelas artinya, ada juga yang samar-samar artinya. Minhu ayatul muhkamat hunna ummul kitab wa ukhara mutasyabihat. Itu dalam Al-Quran. Tapi Allah tidak menentukan mana ayat yang jelas dan mana ayat yang samar. Sama seperti ibu kalau beritahu anaknya, nak ke pasar, hati-hati banyak mobil. Ibu beritahu di mana mobilnya yang banyak itu. Banyak beling. Ya. Dia tidak tentukan di mana. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sana. Nah, yang penting hati-hatilah sepanjang perjalananmu. Itu kan begitu maksudnya. Begitu juga Al-Quran. Ada yang samar, ada yang jelas. Nah, karena bisa jadi yang saya anggap jelas, dianggap orang lain samar. Bisa kan? Sama dengan Alif Lam Mim ini. Ibu berkata, samar ini. Hanya Allah yang tahu. Ada yang berkata tidak, saya juga tahu. Saya kira begitu Bu, di situ bedanya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Endah dari Majelis Taklim Az-Zahra ya Bu, dari Poltangan. Yang akan saya tanyakan, saya minta tolong pada Ustadz, tolong jelaskan kepada kami Ustadz sebab-sebab nuzulul Quran atau turunnya surat Ar-Rahd ini Ustadz. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, saya tidak bisa tolong ibu. Karena saya tidak tahu apa sebab turunnya surat Ar-Rahd. Saya nggak tahu. Paling saya bisa berkata begini. Sebab-sebab turun ayat itu ada yang bersifat riwayat yang jelas. Itu yang kita bisa sampaikan. Ada lagi sebab turun ayat secara umum. Secara umum kita tidak tahu ini persis apa sebabnya karena sebab turun ayat itu bisa berarti peristiwa yang terjadi menjelang turunnya ayat, bisa juga berarti peristiwa yang dikandung oleh konten ayat, oleh kandungan ayat. Nah, peristiwa yang dikandung oleh kandungan ayat ini itu secara umum kita bisa berkata ayat-ayat Al-Quran itu turun karena, kalau di surat Ar-Ra'd ini, karena ketika itu kaum musyrik tidak percaya Al-Quran. Dia tidak percaya Al-Quran, dia tidak percaya ada hari kiamat, dia tidak percaya Tuhan Maha Kuasa. Maka menghadapi mereka ayat ini turun menjelaskan itu. Tapi itu sebab nuzul yang umum, tidak ada yang secara khusus. Tidak, lihat Bu ya. Oke. Pak, tadi di awal ayat disebutkan bahwa Allah sudah memperlihatkan bukti-bukti kebesarannya dengan ada bulan, bintang semua diatur oleh Allah sedemikian rupa. Tapi apa sih yang membuat manusia itu menutup mata hati mereka sehingga mereka tuh nggak bisa melihat kebenaran gitu? Iya, dia di matanya ada penutup, yaitu hawa nafsunya.
Di hatinya ada penutup, hawa nafsunya. Di matanya ada penutup, dia bodoh. Itu semuanya. Karena itu kita disuruh belajar. Itu sebabnya semakin dalam pengetahuan seseorang, mestinya semakin kagum dia kepada Tuhan. Ada perbedaan antara kagum kepada Tuhan dan takut pada Tuhan. Saya takut boleh jadi karena dia kejam nih. Iya. Dia bakal marah nih. Saya takut. Tapi orang yang berpengetahuan, dia kagum pada Tuhan. Sehingga semakin dia kenal Tuhan, karena dia kagum, semakin ingin mendekat kepadanya. Saya kira itu. Ibu mau bertanya lagi? Ya, sabar ya Bu. Ya udah yang tunjuk tangan Pak saya. Nanti ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kapan terakhir seorang itu sudah mengetahui bahwa memang Tuhan Maha Esa? Kapan itu?